outline. Pertama, pengantar. Kedua, tabel daftar bahaya awal. Ketiga, rekomendasi mitigasi risiko 20 men FAS. 5. Integrasi dengan sistem manajemen K3 dan PSM. Keenam, contoh kasus, studi nyata. Ketujuh, ringkasan dan key takeaways. Tujuannya, memahami bentuk output yang dihasilkan dari preliminary hazard analysis. Mengetahui bagaimana hasil FAS digunakan sebagai input untuk studi lanjutan HERA-DC, HZOP, PSM, mampu membedakan antara hasil analisis data teknis dengan deliverables dokumen formal, menyadari pentingnya integrasi output FAS dalam sistem manajemen K3 dan PSM. Pertama, pengantar. 1,1 Apa yang dimaksud dengan output dan deliverables dalam konteks FAS. 1,2 Bedanya hasil analisis versus produk dokumentasi. 1,3 Kenapa output FAS penting sebagai input ke HERA-DC, HZP, PSM. Output FAS, hasil nyata dari proses analisis, berupa daftar bahaya awal, penilaian tingkat risiko, rekomendasi mitigasi, deliverables khas, produk resmi atau tertulis dari output tadi, biasanya berupa laporan formal atau dokumentasi terstruktur yang bisa dipresentasikan ke manajemen, auditor, atau regulator. Contoh, hasil diskusi tim menemukan bahaya kibelkorin gas output. Setelah itu dimasukkan ke tabel risiko dan dilaporkan dalam dokumen FAS resmi deliverable. Hasil analisis, data mentah dari proses brainstorming atau workshop, contoh, catatan whiteboard, daftar bahaya, scoring risiko awal, produk dokumentasi, hasil analisis yang sudah diformat menjadi dokumen resmi dengan struktur tertentu. Contoh, laporan FAS lengkap berisi latar belakang, metodologi, tabel bahaya, rekomendasi, kesimpulan, analogi, hasil analisis seperti bahan masakan mentah, sedangkan produk dokumentasi adalah masakan siap saji yang bisa disajikan ke tamu atau manajemen. Untuk HERA-DC Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control FAS, menyediakan daftar bahaya awal, memudahkan penyusunan HERA-DC di tahap berikutnya. Untuk Hazard and Operability Study FAS, menjadi fondasi analisis detail. Fokus HZOP hanya pada sistem atau proses kritis yang sudah dipetakan di FAS. Untuk PSM Proses Safety Management, PAC mendukung elemen FA Proses Hazard Analysis. Menjadi dasar pengelolaan integritas mekanik, pelatihan, prosedur operasi, dan manajemen perubahan tanpa output FAS. Sistem manajemen K3 dan PSM akan kehilangan pijakan awal untuk mengelola risiko secara terstruktur. Kedua, tabel daftar bahaya awal. 2,1 Bentuk initial hazard list dari hasil identifikasi bahaya. 2,2 Komponen tabel. IHL adalah ringkasan awal semua potensi bahaya yang ditemukan dalam FAS. Fungsinya sebagai peta risiko awal sebelum masuk ke analisis detail, HAZATO, atau QRA, biasanya berupa tabel sederhana yang memuat informasi minimum, bahaya, penyebab, dampak, probabilitas, konsekuensi, tingkat risiko. Sumber bahaya dari manusia, peralatan, material, lingkungan, penyebab, bagaimana bahaya itu bisa muncul. Contoh, valve rusak, human error, sambaran petir, dampak atau potensi konsekuensi, kerugian yang ditimbulkan cedera, kebakaran, ledakan, kerusakan aset, probabilitas likelihood, seberapa sering potensi bahaya itu mungkin terjadi jarang, mungkin, sering, konsekuensi severity, seberapa parah akibat jika bahaya benar-benar terjadi ringan, sedang, fatal, tingkat risiko, kombinasi antara probabilitas dan konsekuensi low, medium, high.
Ketiga, rekomendasi mitigasi risiko. 3,1 Prinsip pemberian rekomendasi sesuai hierarki pengendalian risiko. 3,2 Contoh rekomendasi berdasarkan hierarki. 3,3 Bagaimana rekomendasi FAS digunakan untuk perbaikan sistem K3. FAS tidak hanya berhenti di identifikasi bahaya, tapi harus memberikan solusi pengendalian. Urutannya berdasarkan hierarki. Eliminasi, substitusi hilangkan bahaya atau ganti dengan yang lebih aman bila memungkinkan engineering control, rekayasa teknis administrative control, prosedur dan manajemen, APD, alat pelindung diri, lapisan terakhir, bukan pengendalian utama. Engineering control, pasang PSV pressure safety valve pada boiler agar tekanan tidak melebihi batas aman. Pasang gas detector di area filling LPG untuk mendeteksi kebocoran dini. Gunakan interlock system pada panel listrik agar tidak ada arus balik. Administratif, kontrol, susun SOP operasi filling LPG dengan langkah aman. Buat checklist inspeksi harian untuk mendeteksi kabel listrik aus, lakukan pelatihan. Rutin operator mengenai emergency response, misalnya cara menutup valve saat tumpahan. APD alat pelindung diri. Gunakan masker respirator di area dengan risiko kebocoran. Gas, gunakan sarung tangan tahan panas untuk operator boiler. Gunakan safety glasses di laboratorium kimia. Langkah berikutnya setelah rekomendasi adalah action plan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, dan bagaimana memverifikasi efektivitasnya. Rekomendasi dari FAS harus diintegrasikan ke dalam HERA DC, agar bahaya dan pengendalian masuk ke register risiko perusahaan, program K3, misalnya jadwal inspeksi, pelatihan, dan pemeliharaan peralatan, audit, review, untuk memastikan rekomendasi benar-benar diterapkan, bukan hanya di atas kertas. Keempat, dokumen FAS. 4,1 Struktur umum. Laporan FAS. 4,2 Bagaimana laporan ini dipakai sebagai dasar HAZ Top QERA? Latar belakang dan tujuan. Mengapa FAS dilakukan misalnya untuk proyek baru, modifikasi peralatan, atau evaluasi sistem existing? Tujuan, mengidentifikasi bahaya awal, menilai risiko, memberi rekomendasi mitigasi, metodologi, menjelaskan pendekatan yang dipakai. Misalnya, review dokumen P dan ID, manual operasi, MSDS closing parenthesis, .AT, BA, energy trace, and barrier analysis, brainstorming tim multidisiplin, dicantumkan siapa saja yang terlibat, engineer, operator, K3. Hasil analisis berisi tabel daftar bahaya initial hazard list, .memu, at risk ranking tingkat risiko rendah, sedang, tinggi. Rekomendasi mitigasi disusun berdasarkan hierarki pengendalian. Bisa berupa tabel action plan, rekomendasi, penanggung jawab, target waktu, kesimpulan dan tindak lanjut, ringkasan bahaya kritis, prioritas mitigasi, rencana tindak lanjut, misalnya melanjutkan ke studi HAZ, OP, atau KIRA. HAZOP Hazard and Operability Study. Laporan, PAHAS membantu menentukan bagian sistem mana yang perlu dianalisis lebih detail, QR, Quantitative Risk Assessment Data Frekuensi, dan konsekuensi awal dari FAS, digunakan sebagai input kuantifikasi risiko. Intinya, laporan FAS adalah dokumen formal yang bukan hanya arsip, tapi dipakai langsung untuk melanjutkan ke studi risiko yang lebih mendalam. Kelima, integrasi dengan sistem manajemen K3. 5,1. Bagaimana output PAHAS masuk ke Hazard Register. 5,2 hubungan dengan HERA DC. 5,3 hubungan dengan PSM. Hazard Register, daftar resmi seluruh bahaya di perusahaan. Output, PHAZ Initial Hazard List plus Risk Ranking, langsung menjadi bahan pengisian awal register ini. Manfaat, bahaya baru,
atau bahaya signifikan tidak terlewat. Jadi, referensi utama saat audit, inspeksi, maupun saat update HERA-DC. Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control adalah metode wajib dalam sistem manajemen. K3. FAS mendukung HERA-DC dengan menyediakan daftar bahaya awal, penilaian risiko, probabilitas, dan konsekuensi, rekomendasi, mitigasi, bisa langsung masuk ke determining control di HERA-DC. Artinya, FAS mempercepat proses penyusunan HERA-DC karena sudah ada raw data risiko dari tahap awal. Dalam kerangka OSHA PSM atau standar sejenis, ada elemen Process Hazard Analysis FA+ berfungsi sebagai entry point untuk elemen ini. Integrasi, Process Hazard Analysis. Daftar bahaya dari FAS jadi dasar studi lanjutan HAZOP, QRA. Mechanical Integrity. Peralatan kritis misalnya PSV, valve, panel listrik diidentifikasi sejak FAS, lalu dipantau integritasnya operating procedures and training. Rekomendasi administratif dari PAHA-S masuk ke program pelatihan dan SOP. Keenam, contoh kasus nyata. 6,1 kasus 1 LPG filling station, 6,2 kasus 2. Boiler di pabrik, 6,3 kasus 3. Laboratorium kimia. Daftar bahaya. Kebocoran gas saat proses filling, overfilling tabung, korsleting listrik di area kompresor, rekomendasi, mitigasi, pasang gas detektor, dan alarm. SOP filling ketat, tambah checklist harian. Gunakan flameproof, electrical equipment action plan. Maintenance rutin setiap 3 bulan. Training operator terkait emergency response. Daftar bahaya, overpressure, akibat PSV rusak, backfire pada burner, kebocoran bahan bakar di jalur pipa, rekomendasi, mitigasi, kalibrasi PSV 6 bulanan, pasang flame arrestor, inspeksi pipa bahan bakar, tambah monitoring tekanan, action plan, integrasi ke program mechanical integrity, pelatihan, operator tentang SOP startup dan shutdown. Daftar bahaya, tumpahan bahan kimia korosif, penyimpanan bahan tidak kompatibel, asam dan basa, paparan uap beracun, rekomendasi mitigasi. Gunakan chemical storage cabinet dengan segregasi, ventilasi lokal fume hood, pelatihan MSDS, dan emergency spill response action plan. Audit bahan kimia tiap bulan, simulasi tanggap darurat tiap 6 bulan. Ketujuh, ringkasan dan key takeaways. 7,13 deliverables utama, H 7,2. Kenapa output FAS penting? 7,3 inti yang perlu diingat. Hazard list, daftar bahaya awal. Hasil identifikasi bahaya yang disusun dalam tabel Initial Hazard List jadi peta risiko awal untuk sistem atau proses yang dikaji. Rekomendasi mitigasi, usulan pengendalian risiko. Berdasarkan hierarki engineering, administratif, APD menjadi dasar action plan dalam perbaikan sistem K3. Laporan formal FAS, dokumen resmi berisi latar belakang, metodologi, hasil analisis, rekomendasi, dan tindak lanjut digunakan sebagai input ke HAZOP, QRA, HERA-DC, Hazard Register, dan PSM. Bukan sekadar dokumen formalitas. Harus dikelola, diperbarui, dan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen K3 dan PSM. Tanpa PAS, analisis lanjutan hazard, QRA, HERA-DC, tidak punya fondasi awal. PHS equals Screening Level Hazard Analysis, cepat, tapi strategis, deliverables FAS, Hazard List, tambah rekomendasi, tambah laporan formal. Output FAS, ditindaklanjuti, bukan hanya diarsipkan. Integrasi dengan HERA-DC dan PSM memastikan hasil FAS berdampak nyata pada keselamatan pekerja, peralatan, dan lingkungan.